Jadi di video kali ini saya pengen cerita hasil dari kamera iPhone 14 Pro Max. Untuk kamera belakang, kamera depan, hasil foto-fotonya seperti apa, dan terutama simulasi kalau di-upload ke sosial media. Dan semua itu saya curhatin di video kali ini, jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, seperti yang tadi saya bilang, saya pengen curhat mengenai iPhone 14 Pro Max. Jadi kemarin ketika hari pertama untuk penjualan iPhone 14 series di Singapura, saya itu pinjem salah satu smartphone yang dibeli sama teman-teman, yaitu adalah iPhone 14 Pro Max, dan saya jajal kameranya. Dan kenapa pinjem? Kenapa nggak beli aja? Jawabannya adalah karena mahal. Saya sebenarnya sih ada nih iPhone 14 ya, di sini iPhone 14 Pro, tapi ini akan saya bahas di video berikutnya aja. Yang pengen saya bahas di sini adalah iPhone 14 Pro Max yang saya pinjam ketika di Singapura. Dan disclaimer untuk kondisi dari iPhone 14 Pro Max-nya ini dalam kondisi yang baru dibuka dan langsung dijajal. Jadi kondisinya belum ada update software apapun ketika saya jajal. Mungkin ketika kalian nonton ini, softwarenya sudah diperbaiki, tapi pada saat itu, saat buka kotak, itu adalah kondisi yang saya gunakan untuk penjajalan di video kali ini. Dan untuk hasil videonya kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah hasil untuk penjajalan kamera depan, Full HD 60 fps, ditemani om-om ini yang autofocus sekarang. Ya. Approve ya, autofocus ya? Akhirnya. Ah iya, approve, Mas Bobby approve. Tapi untuk backlight bagaimana? Oh ya, oke loh. Warnanya loh, Om Deddy. Menurut Om Deddy gimana tuh? Wih, keren ini. Keren loh. Oh, Bagus. Oh, bagus ya? Lagi nyari-nyari kesalahannya. Nyari kesalahannya. Oke. Tuh. Waduh. Lagi di compare set by set sama ini nih Android. nggak kelihatan awannya. Ini kelihatan. Ini kelihatan bagus loh. Kok hilang? Kayak ke tangan jari gua. Oh, kena jari. Oh, hilang. Harus di-tap ternyata ke muka saya. Ya. Gimana Mas Bobby? Loh, ini nggak bisa. Menurut Mas Bobby gimana? Itu kan dijawab di podcast Android Line. Gimana? Bagus gak? Nonton aja Hilang. podcast Android Line. Tapi kalau digini hilang nih, lihat nih. Nanti hilang nih. Iya, dia kalau udah fokus ke wajah dia akan hilang tiba-tiba. Gimana tadi fokusnya? Ya. Dipencet. Nggak juga. Enggak juga sih. Coba. Enggak sih? Enggak ya. Coba lo ganti aja. Nah, kan Hilang. Ada lagi. Gitu. Hilang. Ada lagi. Ini manajemen dynamic range gokil sih. Keren ya? Belum ada yang ngalahin. Keren ya? Enggak biasa aja. Dan ini adalah untuk yang wide-nya setengah kali zoom, 1 kali zoom, 2 kali zoom, 3 kali zoom. Agak patah ya. Coba 2 kali zoom, 3 kali zoom, agak patah. Dan ini untuk sampai 9 kali zoom. Bagaimana menurut kalian hasilnya? Ini kalau ditarik langsung ke setengah kali zoom kayak gini nih. Set. Ya, agak patah sih, tapi oke lah ya. Hasilnya ya, bagus ya. Dan ini adalah simulasi kalau kalian merekam IG Story, TikTok, dan juga konten apapun menggunakan kamera depan. Full HD 60 fps, hasilnya seperti ini. Tergantung kalian nge-shootnya, penataan komposisinya, hasilnya bisa sebagus ini belakangnya, atau juga bisa cuma jadi flat white aja kadang-kadang. Jadi tergantung positioning tangan kalian. Jadi ya hasilnya kurang lebih kayak gini. Terserah kalian menilai seperti apa, tapi kurang lebih seperti ini. Dan saya lagi ngejajal bareng teman-teman saya nih di belakang, mendiskusikan tentang smartphone ini. Jadi menurut kalian gimana? Silahkan tulis di bagian komen. Dan untuk hasil video menggunakan kamera depan Full HD 60 fps, kalau kalian vlogging malam-malam ya, ini langsung audionya ke handphonenya direct di pinggir jalan. Dan juga banyak orang ngobrol di sekitar saya, meskipun ini lagi pada diem. Ini mau ngobrol apa? Lagi pada diem, lagi pada ngecek handphone, nggak ada yang ngobrol. Tapi kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan kalau untuk backlight, belakang saya ada cahaya. Ya, gimana menurut Om Deddy? Keren. Ini keren. Keren ini ya? Ini keren. Iya. Ini backlight banget sih sebenarnya. Iya, itu kan terang banget. Grainnya kelihatan di muka saya ya, titik-titik gitu ya. Ya, yang penting masih kelihatan lah. Masih kelihatan mukanya ya. Tapi kalau cahaya cukup, nah, cakep banget sih. Keren. Ini Full HD 30 fps. Jadi kalau kalian mau ngevlog menggunakan handphone ini, dan di kondisi malam hari, dekat jalan, kondisi rame, hasilnya kurang lebih kayak gini. Sekarang kita jajal di resolusi yang berbeda.
Dan untuk resolusi 4K 60 fps hasilnya seperti ini. Bagaimana menurut Om Deddy hasilnya? Wah, tajam sekali. Nggak, berlebihan ya, berlebihan. Dan by the way, ini di samping saya adalah antrian orang-orang yang lagi mau pick up iPhone 14 terbaru. Ini antriannya. Dan kok banyak reviewer di sini? Ini HP bagus sekali nih. Hah? Handphone bagus banget ya? Bagaimana menurut lo hasilnya? Ini kondisi backlight ya, coba lihat. Ini kondisi backlight. Hah? Gimana menurut lo hasilnya? Oke lah, ini gelap loh ini. Gelap banget loh ini. Adi, Oh, dan ada Mas Adi loh. Hai. Ada Mas Adi. Ngapain di sini? Mau jualan iPhone kamu ya? Habis dapat PO terus kamu langsung jual sama orang-orang Vietnam di sini ya? Saya nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin, karena ini punya Mas Adi. Duh, kok punya? Ada satu lagi. Apa? Tadi si Cupu. Nah, sini nih. Dia tadi beli iPhone, terus ditawar langsung sama orang kan? Ya kan? Nah, tadi Dika beli 50 iPhone. Nah, dia lagi jualan di sini nawarin lo lebih $200 lo kasih ya. Sultan Malang ya. Dika ID beli 500 iPhone ya? 50 ya. 50 iPhone. Lo beli 50 iPhone. Luar biasa emang Dika ID. Luar biasa. Dirjen Pajak tolong pantau. Dan untuk Full HD 60 fps hasilnya seperti ini. Dip, gimana menurut lo hasilnya? Nggak tahu. Oh nggak kelihatan ya? Nggak bisa lihat saya ya. Ini kamera belakang. Penting Xiaomi tuh ada layar di sini. Oh, tapi bokeh-bokeh naturalnya cukup oke loh ini. Dan ini kondisinya bisa dibilang ya low light iya, tapi kondisi lightingnya nggak terlalu umum ya, karena ada cahaya dari bawah. Sekarang ada cahaya dari atas, mukanya ada bagian yang gelap dan bagian yang terang. Dan bokehnya bisa dilihat hasilnya cukup oke. Ini objeknya adalah Hendrik dari Trending Tech. Ya, tolong di follow, tolong di subscribe. Dan untuk resolusi yang lebih tinggi, saya akan jajal setelah ini. Dan ini adalah resolusi yang lebih tinggi. Ini ya pengambilan gambarnya saya pegang pakai tangan. Dan ini ada Effendi yang baru aja viral masuk di surat kabar digital. Apa? Apa Space Black? Nggak tahu, saya minjem. Bagus warnanya ya? Iya. Jadi gimana menurut Bapak hasil videonya? Yang jelas kalau dari 13 Pro Max Jatuh. Big Nono buat upgrade. Oh, Big Nono untuk upgrade. Karena? Nggak terlalu signifikan menurut gua. Karena kalau dari 13 Pro Max. Kalau dari 12 Pro Max menurut? Ada kemungkinan masih oke sih, cuman ya gua masih tes sih, gua udah lupa. Oke. Wih, langsung ditodong 2 handphone, langsung di-compare. Luar biasa sekali emang Sultan satu ini. Ya. Oh ya, dan ini pakai 4K 60 fps di kondisi yang lightingnya nggak menentu dan ada langitnya juga. Hasilnya kayak gini, HDR-nya oke banget sih emang. Ya. Dan kalau untuk penggunaan lensanya kurang lebih kayak gini. Dan ini adalah penggunaan untuk lensa normalnya, bukan yang wide-nya. Di 4K 60 fps. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Kalau kalian mau ngevlog, mau ngambil suasana malam hari, hasilnya oke sih, kalau menurut saya keren banget, bokehnya asik, warnanya asik. Meskipun kalau kalian perhatiin tuh di bagian perutnya Om Deddy ada yang gerak-gerak tuh, bukan perutnya Om Deddy, itu flare dari cahaya di belakangnya. Tuh, ada yang gerak-gerak, memang seperti ini. Dan kita jajal untuk perubahan lensanya. Ini 1 kali, ini 2 kali, ini 3 kali. Dan berapa kali bisa di zoom maksimal, kita jajal. Ini bisa sampai 6 kali ketika merekam video. Dan kalau kita tarik ke normal 1 lagi, bisa seperti ini. Dan bisa nggak jadi setengah? Oh, nggak bisa ditarik jadi setengah ternyata. Cuma bisa 1. Kalau mau jadi wide angle, harus dari awal ngerekam videonya. Nah, ini pakai wide angle di 4K 60 fps. Jadi kalau memang mau wide angle di tengah-tengah ya harus dari awal dipilih. Bisa sih dibikin jadi ke 1, tapi kualitinya beda dibanding kalau kalian pakai lensa yang normalnya. Gitu. Dan sekarang saya lagi ngejajal fitur yang cukup keren yang ada di iPhone ini, yaitu adalah cinematic video. Dan ini punya satu syarat, yaitu adalah cahayanya harus cukup. Ini adalah yang kategorinya cahayanya cukup. Hasilnya bisa bokeh banget belakang ya, meskipun video kayak gini. Tapi kalau saya ngurangin cahayanya sedikit kayak gini, misalkan ya, atau ngebalikin badan ya. Nah ini, di layar ada tulisan more light required, yang artinya emang kurang cahaya, apalagi kalau backlight, dan kualitinya akan turun. Jadi memang syarat dan ketentuan berlaku untuk kualitas bagus kalau pakai cinematic mode. Dan ini resolusinya segini, dan saya akan jajal kalau resolusinya berbeda.
Dan ini untuk yang 4K 30 fps hasilnya kayak gini, harusnya lebih tajam dibandingkan yang Full HD. Jadi gimana menurut kalian hasilnya? Silahkan di komen. Dan saya sebenarnya suka dengan hasil seperti ini, lebih beda dibandingkan smartphone lain. Tapi ya nggak tahu deh kalau di tampilan kalian gimana. Dan lagi ini cuma 30 fps, tidak se-smooth kalau 60 fps. Cinematic video belum bisa sampai 60 fps. Mungkin di iPhone 15 baru bisa nanti. Dan itu adalah hasilnya. Bagaimana menurut kalian? Tapi kalau menurut saya, itu hasilnya sebenarnya tidak jauh berbeda dibandingkan iPhone 13 Pro Series sebenarnya kalau menurut saya. Hasilnya sama-sama bagus, terutama untuk mikrofon, penangkapannya oke banget, audio tertangkap dengan oke. Tapi memang ada satu hal yang saya perhatikan banget, terutama kalau kondisi cahayanya itu berubah-berubah, di mana penangkapan dari iPhone 14 Pro Max ini memiliki kemampuan pendeteksian yang lebih cepat, tapi sedikit banget sebenarnya. Hampir tidak signifikan kecepatannya kalau menurut saya. Jadi mungkin bagi kalian yang selama ini pakai iPhone 13 Pro Series gitu ya, entah yang Pro, entah yang Pro Max, dan pindah ke 14 Pro Series, menurut saya kalian tidak akan menemukan hal yang signifikan berbeda. Karena memang perbedaannya tipis banget. Kalau side by side di compare, baru berasa. Dan saya pun taunya itu karena di compare-nya secara side by side. Jadi di sana ketika kita lagi menjajal, itu ada yang pakai iPhone 13 Pro Max. Dan ketika hasilnya di compare, ketika perekaman, kita merasa kalau iPhone 14 Pro Max itu punya sedikit kecepatan dalam hal pendeteksian. Selebihnya hasilnya menurut kami masih sama aja. Karena kalau diperhatiin dari sisi warna, ini memang ya masih iPhone banget. Kemudian juga untuk buka ya, itu skinnya warnanya agak tint ke arah magenta. Kalau menurut saya masih Apple banget lah. Dan mungkin akan sedikit berbeda kalau kalian meng-compare side by side hasil ini dengan menggunakan smartphone Android yang konfigurasinya itu mungkin dari Asia, kayak dari Korea, dari China, itu akan berbeda. Karena biasanya kalau pengalaman saya, kalau dari Asia itu konfigurasinya untuk kulit coklat itu dibuat lebih bright. Jadi seperti dibuat lebih muda warnanya, sedangkan kalau untuk Apple, ya entah kenapa kalau warna kulit coklat itu seperti dibuat lebih matang, warnanya lebih vibrant, jadi terlihat lebih gelap. Somehow kalau kulitnya coklatnya terlalu matang, tapi kalau kulitnya coklatnya agak muda, warnanya jadi seperti lebih merah ataupun lebih magenta. Dan overall menurut saya iPhone 14 Pro Max hasilnya masih oke, kecuali ketika lagi gelap. Ini di bawah ekspektasi saya sebenarnya. Karena salah satu smartphone yang saya pakai harian adalah iPhone dan saya pakai setiap hari. Ketika memakai iPhone 14 Pro Max di sana dalam kondisi yang sebenarnya kalau dibilang gelap, nggak gelap-gelap banget juga sih. Tapi kok hasilnya menurut saya sedikit mengecewakan. Entah karena ini baru dibuka dari kotak terus dijajal, memang belum ada software update, tapi saya merasa harusnya hasilnya lebih dari itu menurut saya. Jadi saran saya buat teman-teman yang menggunakan iPhone 14 Pro Max ataupun iPhone 14 Pro, kalau ada software update terkait kamera, update aja. Dan sekarang kita beralih ke foto. Untuk hasil foto menurut saya detailnya di sini lebih baik dibandingkan iPhone 13 Pro Series. Begitupun kalau dipakai zoom, menurut saya detailnya bisa lebih baik, terutama untuk pengambilan gambar teks. Kalau kita meng-capture teks sekalipun ini dalam kondisi zoom, menurut saya hasilnya luar biasa. Karena memang di iPhone yang terbaru ini, fitur text recognition-nya memang di-improve, jadi saya nggak heran sama hal ini. Meski memang kalau untuk kemampuan zoom, ini bukan smartphone terbaik untuk zoom. Ini adalah hasil zoom terbaik dari iPhone, tapi bukan hasil zoom terbaik untuk sebuah smartphone. Dan juga untuk warnanya, menurut saya di sini sedikit desaturate atau kurang saturasinya dibandingkan warna aslinya. Saya capture beberapa gambar dan saya lihat dengan kondisi asli, warnanya memang tidak secerah yang aslinya. Meskipun untuk beberapa foto, saya suka banget kedalaman warna hitamnya. Jadi ini masalah selera aja, mau digimanain fotonya. Dan untuk night mode-nya menurut saya juga oke, meskipun sekali lagi saya bilang ini bukan foto malam terbaik, tapi untuk di iPhone kayaknya ini salah satu yang terbagus. Dan untuk foto sebenarnya saya punya pengukuran personal, yaitu adalah semua foto bisa bagus kalau yang ngambil jago. Dan saya nggak jago ngambil foto, jadi hasil foto saya mungkin jadinya gitu-gitu aja sih. So untuk kualitas foto sebenarnya menurut saya yakin banget iPhone 14 Pro Max tuh bagus banget, saya yakin. Cuma memang saya nggak jago ngambil foto aja, jadinya hasilnya gitu doang. Untuk hasil yang lebih komprehensif nanti mungkin bisa cek ke channel lain yang ngambil gambar foto yang lebih bagus ya daripada saya. Cuma nantinya untuk iPhone 14 Pro yang saya pegang di sini, saya akan ajak beberapa orang berkolaborasi dengan saya ngebahas smartphone ini. Dan salah satunya saya pengennya sih adalah fotografer, karena saya pengen bisa mengomentari secara lebih proper mengenai smartphone ini. Tapi ya ini masih nanti karena saya masih ada antrian video-video lain, jadi tungguin aja. Dan sebagai penutup saya punya dua kesimpulan utama. Yang pertama adalah iPhone 14 Pro Max itu software kameranya belum matang. Dan kesimpulan yang nomor dua adalah kalau kalian pakainya iPhone 13 Pro Series, ya entah Pro Max, entah yang Pro, dan kalian pengen upgrade ke 14 Pro dan 14 Pro Max, pikir-pikir lagi.
Apalagi kalau alasannya adalah kamera. Sekali lagi, pikir-pikir lagi. Mungkin satu-satunya alasan untuk kalian upgrade mungkin adalah Dynamic Island, tapi bukan kameranya kalau menurut saya. Tapi ya, ini bukan final review saya, ini baru pengantar, jadi mungkin statement saya bisa berubah. Tapi sejauh ini ketika baru buka kotak, hasilnya kurang lebih kayak gitu. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan jangan lupa buat di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih juga buat teman-teman untuk dukungannya selama ini ke channel Wisnu Kumoro. Dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!